Kakek usia lanjut ditangkap edarkan narkoba. Ayah bejat di 4 lawang setubuhi anak kandungnya. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tasya Ahdila, inilah Borgol selengkapnya. Seorang kakek usia lanjut di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan nekat berjualan sabu. Di usianya yang sudah 71 tahun itu terpaksa ditangkap polisi dan mendekam di jeruji besi. N di usianya yang sudah renta ditangkap polisi dan mendekam di balik jeruji besi lantaran warga desa Pulau Gronggong, Kecamatan Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir kedapatan menjual narkotika jenis sabu. Polisi yang mendapatkan informasi jika kakek-kakek 71 tahun itu kerap melakukan transaksi jual beli sabu, langsung melakukan pengembangan penyelidikan. Alhasil pelaku ditangkap polisi saat berada di kediamannya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 buah kantong plastik yang disimpan dalam dompet pelaku. Kantong plastik itu diduga berisi sabu. 1 kantong plastik lagi bertulisan 200 berisi 3 plastik bening kristal yang juga diduga sabu. Pelaku yang merupakan seorang petani ini pun mengakui perbuatannya. Untuk tersangka N dapat kita amankan berikut dengan barang bukti berupa 1 buah dompet yang berisi 2 buah kantong plastik yang bertulis 50 yang isinya berjumlah 8 paket. Pelaku kini terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 KUHP. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang gagalkan penyeludupan 4 motor Harley Davidson asal Cina. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang impor ilegal lainnya yang merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah. Ratusan box berisi barang impor ilegal asal Cina yang hendak diselundupkan ke Jakarta dari Pekanbaru menggunakan sebuah mobil box ini berhasil digagalkan unit pidana khusus Polrestabes Palembang Senin kemarin. Ratusan box ini berisi alat elektronik, bal pakaian, aksesoris hingga sepeda motor gede Harley Davidson yang belum dirangkai. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahmat Wibowo menyatakan penyitaan barang impor ilegal ini berawal dari laporan intelijen yang menyatakan ada mobil truk box membawa barang impor ilegal dari Pekanbaru menuju Jakarta. Saat di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, mobil tersebut digeledah polisi dan menemukan ratusan box barang ilegal. Saat diperiksa polisi, pihak ekspedisi tidak bisa menunjukkan dokumen resmi dari barang-barang yang dibawanya. Sopir mobil box dan pengurus ekspedisi diperiksa dalam perkara ini untuk menelusuri siapa pengirim dan pemesan barang impor ini. Seperti saya sampaikan tadi akan mengurai ke hulu dan ke hilirnya. Ke hulunya itu bagaimana barang ini bisa masuk ke dalam wilayah hukum negara kesatuan Indonesia. Ke hilirnya untuk mengetahui siapa pemiliknya barang ini. Karena sampai sekarang baru muncul ini ekspedisi. Ekspedisi pasti kita cek juga. Nanti akan bersama-sama dengan Pak Dirkrimsus juga kita koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ada di. Dari hitungan sementara, negara mengalami kerugian sebesar 10 miliar rupiah akibat penyelundupan barang impor ilegal ini. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir siapkan ruangan pemeriksaan khusus untuk optimalkan kerja tim. Ruangan tersebut bisa terpantau dari ruangan Kejari karena dipasang kamera. Jika selama ini pemeriksaan dilaksanakan di ruangan jaksa masing-masing, maka pemeriksaan baik pemeriksaan di bidang intelijen maupun pemeriksaan di bidang Pitsus akan dilakukan di ruangan khusus. Ruangan tersebut akan terkoneksi langsung dengan Kajari di Kidarbawan. Ada kamera yang dipasang agar dapat terpantau, bahkan kamera itu bisa bersuara.
sehingga Kajari bisa menegur ataupun memanggil dari ruangan saat pemeriksaan berlangsung jika ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu bertujuan agar pekerjaan tim lebih cepat, tepat, dan akurat, dengan harapan memacu semangat dalam meningkatkan kinerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dahulu kita melakukan pemeriksaan itu di ruangan jaksa masing-masing. Saat ini kita sudah menyiapkan ruangan khusus untuk pemeriksaan, baik untuk permintaan keterangan di bidang intelijen maupun pemeriksaan di bidang tindak pidana khusus. Sudah siapkan ruangan, ada mejanya dan ada kamera untuk saya pantau dari ruangan kerja saya, dan kamera itu bisa mengeluarkan atau mendengarkan suara. Kejaksaan Ogan Komering Ilir terus berinovasi dalam pelayanan penegakan hukum. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ayah bejat di 4 Lawang setubuli anak kandung. Informasinya sesaat lagi. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan Dengan berkelas. meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan. Tapi antara mereka dengan
dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang pria di 4 Lawang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Mirisnya, di dalam kurun waktu selama 2 tahun, diketahui korban sudah puluhan kali dirudi paksa sang ayah. Dalam video terlihat polisi mengamankan tersangka Nopi Ariska, 40 tahun dari kediamannya di Desa Air Mayan, Kecamatan Paiker, 4 Lawang tanpa melakukan perlawanan. Tersangka ditangkap polisi karena telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri, RM usia 14 tahun. Terungkapnya kasus persetubuhan terhadap anak kandung ini berawal saat korban yang sudah tak tahan lagi dengan kelakuan sang bapak, kemudian kabur dari rumah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada ibunya. Tersangka dan ibu korban sudah berpisah sejak korban masih berusia 2 tahun. Selama ini korban tinggal bersama tersangka. Korban mengaku perbuatan bejat sang bapak dilakukannya sejak tahun 2020. Saat itu korban masih berusia 11 tahun dan masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Kapolres 4 Lawang AKBP Helda Prayitno menyatakan tersangka diamankan berdasarkan laporan ibu kandung korban pada 28 Maret lalu. Dari pengakuan korban diketahui tersangka telah menyetubuhi korban sebanyak 30 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Setiap melakukan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban dengan senjata tajam dan akan membunuh korban bila menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain. Ini diawali pada saat korban berusia 11 tahun. Pada saat itu duduk di bangku kelas 6 SD. Kurang lebih menurut pengakuan korban dan pelaku sudah dilakukan 30 kali. Dan keterangan korban, dilakukannya ini di bawah ancaman pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Di Treskrimsus Polda Sumsel mengerebek 2 gudang bisnis BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Total 251 ton BBM ilegal, 15 unit armada truk modifikasi, serta puluhan tandon tempat penyimpanan BBM diamankan dari 2 lokasi tersebut. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengerebek 2 gudang yang letaknya berdekatan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kedua gudang ini milik tersangka Arjani alias Ujang seluas 1,5 hektar serta milik tersangka Yayan seluas 1 hektar. Kedua tersangka kini diamankan di Polda Sumatera Selatan. Dari 2 lokasi ini, polisi menyita BBM ilegal dengan total 251 ton solar yang nantinya akan dijual untuk keperluan industri. Polisi juga menyita 38 tangki atau tandon, tempat menyimpan BBM ilegal serta 15 unit truk armada angkutan BBM ilegal. Polisi juga menyita 1 unit truk tronton kapasitas 16 ton milik sebuah perusahaan yang diketahui mengangkut BBM untuk industri. Modus tersangka yaitu membeli BBM hasil sulingan yang didapat dari sumur tambang tradisional di Musi, Banyuasin. Sesampai di gudang minyak, kemudian diolah menggunakan zat kimia dengan istilah deep bleaching.
Hasil olahan tersebut, minyak kemudian dioplos atau dicampur dengan BBM atau solar murni, biasa disebut dengan solar kencingan. Polisi mengamankan 5 tersangka yang berperan sebagai pemilik gudang serta sopir pengangkut BBM ilegal. Pemilik gudang AR mengaku dari hasil bleaching dirinya mendapat keuntungan sebesar 30 juta rupiah per minggu. Sampai 30 juta per hari atau per bulan? Per minggu. Berarti per bulan sekitar 80 sampai 120 juta ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Agung Marlianto menyatakan pihaknya juga menyita 2 buku rekening tersangka dengan saldo 17 miliar rupiah. Yang jelas kita temukan di TKP. Nah, atas dasar transparansi perlu kami sampaikan bahwa itu menarik. Ada 2 buku tabungan, yang satu saldonya 6M, satunya 11M. Apakah ini terkait dengan tindak pidana tersebut? Kita akan kerjasama dengan PPATK. Nanti akan kita laporkan, pasti. Para tersangka terancam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Gagal menyalip dan masuk ke jalur lawan. Seorang pelajar menabrak mobil bak terbuka. Akibatnya korban mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit. Satuan Unit Laka Polrestabes Palembang menggelar olah TKP kasus kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar SMA yang terjadi di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dari hasil olah TKP terungkap, jika kecelakaan berawal saat seorang pelajar berinisial MR melaju dan hendak menyalip mobil yang ada di depannya. Namun saat menyalip, korban masuk ke jalur berlawanan dan menabrak sebuah mobil bak terbuka yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan itu, korban sempat terpental sejauh 10 meter. Korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Siti Khadijah. Namun setelah beberapa jam dirawat, korban meninggal dunia. Mendahului, jadi mobil tersebut tetap di jalurnya. Jadi kendaraan tersebut mendahului kendaraan yang di depan. Oh, motor itu mendahului kendaraan di depannya ya. Oh, nyalip, gagal nyalip ini. Iya. Jadi kendaraan jadi masuk jalur kendaraan pickup. Oh, langsung tuh pulang sekolah atau? Iya, pulang sekolah. Motor pelajar tersebut dan mobil bak terbuka mengalami rusak parah di bagian depan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tanker sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Menjelang arus mudik Lebaran 2023, Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir pantau kesiapan di sejumlah titik yang akan dijadikan pos pam di ruas tol Kayu Agung. Didampingi Kabak Operasional Kompol Adriansyah, Kasat Intelkam Ibtu Dwirudin dan Kasat Lantas AKP M Sadeli dan Kapolres Oki AKBP Dilianto memantau kesiapan arus mudik di jalur lintas Sumatera. Dalam pemantauan ini ada beberapa lokasi akan dijadikan pos pam dan pos pelayanan pada saat operasi ketupat. Lokasi tersebut diantaranya di kilometer 277 jalur A dari Lampung menuju kota Palembang. Kemudian pos berikutnya di jalur B kilometer 306. Kapolres Oki bersama rombongan juga melakukan koordinasi dengan pengelola tol sekaligus melihat kondisi jalan tol yang saat ini masih ada sisa perbaikan. Dipastikan pada waktunya arus mudik jalan tol akan baik dan mulus. Adapun personil yang dikerahkan untuk pengamanan arus mudik yakni sebanyak 137 orang yang tersebar pada 1 pos pelayanan dan 4 pos pengamanan di seluruh wilayah Kabupaten Oki, mulai dari perbatasan Kota Palembang, Ogan Ilir menuju perbatasan Provinsi Lampung di Kecamatan Mesuji. Kemudian ada beberapa titik yang menjadi perhatian seperti di titik rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Ulangi dari Lampung menuju Kota Palembang, kemudian pos pom yang kedua adalah di jalur B di KM 306
Kita juga tadi bisa melihat kesiapan lokasi juga, kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol. Kapolres Oki mengklaim persiapan arus mudik saat ini sangat maksimal dilakukan dengan harapan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan tenang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di saat jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih, pasangan suami istri di Palembang nekat mencuri sepeda motor di parkiran musola. Wajah kedua pelaku tersebut terekam jelas di CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan topi dan sweater putih sambil membawa tas lempang. Setelah mendekati motor korban, pelaku terlihat menyerahkan tas yang dibawanya kepada seorang perempuan. Perempuan mengenakan jilbab tersebut diduga istri dari si pelaku, kemudian mengeluarkan alat dari balik pakaian dan beraksi mencuri motor korban. Korban saat itu sedang menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Sepeda motor korban didorong sampai depan lorong agar tidak mengeluarkan suara. Berdasarkan rekaman CCTV, ciri dari kedua pelaku dikenali warga. Keduanya merupakan pasangan suami istri dan viral di media sosial. Polisi yang mendapati laporan mendatangi lokasi kejadian di Musola Al-Mubarok di Kompleks Perumahan Gria Karya Sejahtera, Talang Kerabat, Banyu Asin, Sumatera Selatan pada tanggal 29 Maret sekitar pukul 8:30 malam. Ya, pura-pura habis bensin dia. Memang mungkin payah kan ngehidupnya kan. Kalau pelaku itu bukan orang sini. Setelah kami dapat informasi dari tetangga lah aja itu, yang perempuan itu tinggal keluarganya di Kenten. Yang paling kami nanti tindak lanjuti dengan mengarahkan korban untuk membuat laporan di Polsek kami, Polsek Talang Kelapa. Untuk kami cuma untuk TKP awal. Nanti ada setelah laporan masuk buat LP, ada TKP lagi lanjutan untuk memproses laporan sampai pengembangan sampai ya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Tasya Ahdila, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, saudara, sehat semua? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dapat beraktivitas hari ini. Hari ini hari Rabu akhir di bulan Sya'ban
hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu, mari bersama-sama kita akan menyambut Syahrus Syam. 2 bulan yang lalu sudah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa mari kita buka dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Hari ini yang tepat karena besok insya Allah sudah Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan. Akan menyambut bulan Ramadan. Isinya adalah puasa. Nah, apa puasa yang biasa kita lakukan? Mudah-mudahan nanti kalau puasanya dulu puasa awam, ini kita akan bahas puasa yang istimewa. Insya Allah. Untuk itu kita Fatihah dulu untuk Kiai Haji Mawadin Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya awali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka Ramadan akan kita sambut dengan keimanan. Kita sambut dengan keimanan. Ayat ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia ada takhasus. Bukan untuk semua orang, untuk kita. Maka ketika dinyatakan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini ada sesuatu. Pertanyaannya, kapan itu puasa? Syahrul Ramadan. Nah, bagaimana mengkaitkan puasa yang akan kita hadapi, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita hadapi dengan keimanan? Berdasarkan ayat, maka hukumnya puasa ini adalah wajib. Wajib. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lewat
asal dia termasuk di dalam orang-orang yang beriman. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa nanti ada ilmunya. Tapi bagaimana kita menyambut syahrus syam, puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai suatu kewajiban tapi dengan keimanan, maka kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah siapa? Qaul siapa? Siapa yang memerintahkan? Sepakat semua gitu. Oh, ini Ustaz, perintah Allah lah. Kalau begitu sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita mau nggak? Mau Ustaz, makanya kita puasa. Dari satu sisi kecil saja, karena kita tahu yang memerintahkan itu Allah. Kemudian kita berpuasa, berarti atas perintah Allah. Ngapa kamu nak puasa? Karena diperintah Allah, diwajibkan. Oh, bagus. Nah, dari situ kita sudah mulai terasa bahwa kami orang-orang yang beriman ini diwajibkan puasa. Saya akan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Besok. Insya Allah besok. Karena belum ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah Sya'bannya sudah 30 hari, sulit untuk menunda kembali. Karena bagian daripada bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Insya Allah besok sudah bagian dari kita untuk melakukan puasa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Selain daripada keimanan, iman, puasa dengan iman, dia tidak boleh lepas daripada keilmuan. Karena puasa nanti itu akan kita lakukan dengan perintahnya tapi dengan ilmu. Masa puasa misalnya dimulai dari terbitnya matahari? Gak mungkin. Karena perintahnya puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus apa yang kita lakukan? Menahan diri dari makan dan minum, bahasa singkatnya, dan segala macam yang membatalkan puasa, apa saja. Terus kita pelajari itu, maka boleh buka buku kembali. Sahur yang bagaimana yang disunatkan oleh Rasulullah. Nih bapak-bapak, kadang-kadang ini di kampung kita itu jam 2 kawan-kawan sudah bangunkan sahur. Sahur jam 2. Apa kita harus mesti makan jam 2? Kan tidak. Jadi yang baik kalau sahur itu gimana? Awal itu akhir, waktu terakhir, artinya sudah dekat-dekat imsak. Cuma jangan disengaja yang
jeger baru minum, ya. Tidak begitu juga. Artinya kita atur setengah jam sebelum imsak itu pantas makan, ya. Sudah jeda 10 menit selesai, kita habiskan semua. Nah ini kan pakai ilmu. Kalau nggak tahu ya maka banyak saudara-saudara kita yang dia sahurnya jam 3, sahur jam 3, ya nanti bisa tidur lagi. Nah sayang, ya. Maka puasanya pun harus dengan keilmuan. Ada ilmu. Kalau sudah iman dengan ilmu, maka puasalah dengan amal. Dengan amal. Jadi 3 ini tidak boleh dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Baik Bapak-bapak, saudara, ketika ilmu sudah ada dengan kita, baik itu yang memulai dari sahur sampai terbenam matahari, artinya berbuka. Ada larang-larangan tidak kita lakukan. Ada sunat-sunat kita lakukan. Contoh, orang berpuasa ketika dia tidak berilmu, maka banyak hal yang dia lakukan, tapi puasanya hanya dapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW sampaikan, kam, tidak semuanya, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atsh. Berapa banyak manusia yang puasa, tapi ketika dia puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa dari fajar sampai terbenam matahari, dia puasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Nah kita kepingin puasa kita dari yang biasa menjadi puasa yang luar biasa. Puasa awam menjadi puasa yang istimewa. Bagaimana puasanya? Tadi dengan iman, ilmu, dan amal. Puasa dengan iman kita awali tadi, ini karena Allah. Manusiawi Bapak-bapak, kalau ada orang yang tidak makan dalam satu hari, lapar atau tidak? Lapar kan? Itu kelihatan sekali. Nah ini sekarang ini jam berapa nih? Ini kan jam waktu makan. Orkes sudah mulai berperan di perut bapak-bapak kan? Itu tanda. Kalau di hari Minggu, di hari Sabtu kita dapatkan undangan, itu jam 12 teng, undangannya sampai selesai itu ada waktu makannya. Apalagi undangannya banyak, pasang 5 meja. Kalau pakai hidangan cara Palembang luar biasa repotnya. Tapi ada cara prasmanan, ngantri. Itu kan terlihat bagaimana perut ini membutuhkan sesuatu, alias kita katakan lapar. Tapi ada yang enggak lapar, ikut juga makan karena ada sesuatu. Nah lapar ini manusiawi, tapi kok bisa tahan dari fajar sampai terbenam matahari? Kita berniat, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasa dengan keimanan tidak seperti puasanya anak TK, tidak seperti puasanya anak SD, tidak seperti puasanya orang-orang yang tidak mengerti, anak kecil. Coba Bapak bayangkan, kalau haus itu sangat terasa.
Di depannya ada es doger, es kelapa es. Kira-kira ketika dalam keadaan haus, air yang ini saja itu luar biasa. Kita ingin minum. Terus anak kecil bilang, gimana menahannya? Mungkin ada yang pernah praktek atau dengan cara yang berbeda di waktu kecil. Di waktu kita tidak berilmu, ketika itu kita tidak tahu. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Tahukah kita, ini gantinya. Tahukah kita ketika kita sebutkan lillah, bahwa bertahannya kita dari fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, itu bisa sampai. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan diri ini yang lapar dan haus sampai bertahan di waktu maghrib? Ustaz, karena semalam aku makan martabak 2. Sipulan pakai telur, pakai rendang, nasi 2 piring, jadi dia tahan. Kata kawan yang sebelah, saya hanya makan kurma 1, kemudian saya minum. Kata kawan yang sebelah, saya tidak makan kurma, tapi saya minum. 3-tiganya sampai berbuka. Siapa yang nahan kena itu? Siapa yang menyampaikannya sampai berbuka? Lapar sama lapar. Begitulah keimanan. Maka orang yang mengerti dengan itu, dia akan selalu bersama dengan Robnya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini dengan keimanan. Orang-orang yang berpuasa dengan demikian, maka ketika dia puasa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kegiatan dia akan rasakan itu. Nanti kan nggak ada nanti itu. Coba deh ada perubahan sedikit. Kita puasa bukan seperti yang tadi. Kita puasa bukan mendekati AC untuk mempertahankan supaya tidak haus. Bukan itu. Tapi yang kita pahami dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya membuktikan bahwa dialah yang menyampaikan kita sampai ke berbuka. Ilustrasi sedikit.
Yang mudah saja. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Sekarang Rajab sudah berlalu. Coba lihat tetangga kiri, ada nggak yang nggak sampai bulan Rajab? Lantas siapa yang menyampaikan bapak-bapak ke bulan Sya'ban? Bersyukur, alhamdulillah. Kita doa lagi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak, hari ini sudah habis bulan Sya'ban. Sebulan yang lalu kita ngapain? Apa yang kita rasakan terhadap Allah? Yang kita berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ternyata ketika iman bermain, maka shadaqallah, benarlah Allah. Iman masuk. Nanti malam kita sudah terawih. Siapa yang menyampaikan kita? Lihat di kiri kanan, berapa banyak yang sudah kita sholatkan di sini. Hanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang tidak sampai di dalam bulan Ramadan. Begitulah, ada yang dia sampai di waktu maghrib berbuka, ada yang tidak sampai. Yang dengan kata iman tadi, Masya Allah, itu puasa yang luar biasa, puasa yang istimewa, karena puasanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, maka keilmuan yang dia ada, yang dibarengi dengan perilaku-perilaku, apa yang harus dia kerjakan di dalam puasa, kemudian apa sunat-sunat di dalam berpuasa, dia kerjakan semua, termasuk dia baca Quran, dia sholat tarawih, kemudian dia i'tikaf di masjid, itu menjadi bagian aplikasi daripada amal, karena dia berilmu. Jadi 3 ini Bapak-bapak saudara, di dalam bulan Ramadan ketika orang puasa dengan keimanan, dia akan juga ada keilmuannya, dia berpuasa dengan amal-amal, maka puasa ini insya Allah menjadi puasa yang istimewa. Nah, kita inginkan gitu. Jadi ada rasa, jangan ada rasa dengan lapar dan haus saja, tapi tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikannya ketika dia berbuka. Orang berbuka sangat bahagia, tapi ada waktu kadang-kadang yang itu tidak dimanfaatkan. Sebelum kita berbuka, itu ada waktu qabul untuk berdoa. Maka ajak keluarga, duduk, hadapin itu makanan untuk kita berbuka. Tapi jangan lupa, di waktu itu menjelang berbuka adalah waktu qabul. 2 yang sangat mengembirakan orang puasa ketika dia beriman, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ya Allah, sampai puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merasa duluan itu dengan keimanannya Allah sampaikan dia untuk berbuka. Kemudian dia lihat rezeki mana, ada pempek telur, ada lenggang, ada bludel, ada pempek panggang, apapun itu. Tapi ketika dia melihat itu, itulah sajian Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasmani bisa dicicipi, tapi secara ruhani begitu bahagia dia karena dia bersama dengan Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan puasa yang istimewa. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mulai malam ini dan besok kita berpuasa puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita akan selalu menambah keimanan kita dan akan menambah ilmu dan akan menambah amal sepanjang hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah
minaz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alif baina qulubina wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews.